Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili dan Lupiao sudah memasuki kelas di perguruan Skesol. Mereka sudah belajar tentang teori dan praktek membuat api spiritual. Tetua Cilik mengakhiri pelajaran hari ini. Para murid terlihat kelelahan, entah karena belum berhasil atau yang lainnya. Nili mengatakan kalau mereka sudah lama mendengarkan pelajaran. Ini waktunya mereka untuk pulang dan berlatih. Lupiao dan Nili bergegas bangun dari tempat duduknya. Tiba-tiba Nili dihadang oleh murid wanita. Dia adalah Long Yuyin. Apakah Nili dan Lupiao adalah murid dari dunia kecil itu? Nili menjawab kalau itu memang benar. Dalam hati Nili bergumam. Dia merasakan kalau wanita di depannya tidak asing. Apa mungkin dia adalah orang yang pernah Nili temui di kehidupan sebelumnya? Long Yuyin berkata, murid dengan akar spiritual langit tingkat 8 dan tingkat 5 dari dunia kecil. Itu kalian berdua kan? Lupiao menanyakan, apakah wanita itu memiliki niat yang sama dengan Jin Yan, ingin merekrut mereka berdua? Long Yuyin menjawab, meskipun bakat mereka berdua bagus, tapi itu masih belum cukup agar mereka bisa diundang oleh keluarga segel naganya. Nili terkejut mendengar kata keluarga segel naga. Di kehidupan sebelumnya, guru yang merawat Nili dibunuh oleh seseorang dari keluarga segel naga. Dia dibunuh oleh penyihir tua yang bernama Long Yuyin. Nili belum tahu kalau yang di depannya adalah Long Yuyin. Long Yuyin berkata, bakat hanya dapat mempengaruhi kultivasi sampai tingkat tertentu. Tapi selama keluarganya mau, meski orang yang tidak berguna sekalipun, mereka masih bisa mendidiknya menjadi seorang jenius. Lupiao menjadi kesal dan mempertanyakan, sebenarnya apa yang ingin dikatakan oleh murid wanita tersebut? Lupiao terus mengoceh. Long Yuyin berkata, saat mereka berlatih api spiritual, dia tertarik dengan Nili. Long Yuyin berharap kalau Nili tidak akan mengecewakannya. Kemudian dia pun pergi. Nili bergumam, ada apa dengan wanita tersebut? Lupiao bertanya ke Nili, sebenarnya apa yang terjadi? Wanita itu menghampiri mereka. Lalu dia bilang kalau dia tertarik dengan Nili. Apa jangan-jangan? Lupiao pun kembali menggoda Nili. Tiba-tiba, seorang murid muncul di samping Lupiao. Dia tertawa. Kemudian berkata, Long Yuyin mungkin tertarik kepadamu. Tapi, kau jangan terlalu senang dulu. Dia berkata kepada Lupiao. Apa kau pikir? Dengan sikap dinginnya, dia betul-betul tertarik pada temanmu. Lupiao menjawab, pantas saja dari tadi wajahnya dingin seperti itu. Murid itu berkata, jangan-jangan kau belum pernah mendengar soal Long Yuyin. Para murid dari dunia kecil memang kurang pergaulan. Lupiao menjawab, kalau mereka di sini baru 2 hari. Murid itu menjelaskan, Long Yuyin itu adalah seorang jenius yang kuat dari keluarga segel naga. Tubuhnya begitu kuat, yang bahkan mustahil untuk dilukai dengan senjata tingkat 2. Lupiao mempertanyakan, apakah dia memang sekuat itu? Murid itu meyakinkan Lupiao. 2 tahun yang lalu, Long Yuyin bertunangan dengan seseorang. Tapi pada akhirnya, dia malah membuat tunangannya cacat di turnamen bela diri. Dan sekarang, tunangannya itu tidak bisa hidup normal seperti biasanya. Padahal tunangannya itu berasal dari keluarga besar. Tapi untuk beberapa alasan, tunangannya itu malah harus menanggungnya. Intinya, dia adalah perempuan barbar. Sebaiknya, Nili dan Lupiao tidak mengusiknya. Lupiao melihat Nili. Nili pun meyakinkan Lupiao kalau tadi mereka tidak mengusiknya. Nili bergumam, dia tidak menyangka kalau yang barusan itu adalah Long Yuyin, si perempuan angkuh yang bertindak semena-mena. Di masa lalu, dia juga yang membunuh gurunya Nili, serta orang yang memecah sakti bulu lahi. Tapi sekarang, dia hanyalah gadis remaja. Pantas saja, Nili tidak mengenalinya. Meskipun dendam dari kehidupan sebelumnya tidak berhubungan dengan kehidupan yang sekarang, tapi Nili masih membenci keluarga segel naga. Lupiao tertawa dan menanyakan nama murid yang diajak ngobrol. Murid itu memperkenalkan dirinya. Dia menyuruh Lupiao memanggilnya Tuan Bei. Mendengar itu, Lupiao bergumam. Bisa-bisanya, dia meminta orang lain memanggilnya Tuan. Lupiao pun memanggilnya Saudara Bei dan berterima kasih kepadanya. Lupiao bergumam, barangkali anak ini memiliki latar belakang yang tinggi. Sebaiknya Lupiao tidak menyinggung perasaannya. Nili yang mendengar nama Tuan Bei bergumam. Dia merasa pernah mendengar nama tersebut. Dia adalah orang yang dikenal pemalas di sakti bulu lahi.
Di kehidupan sebelumnya, dia adalah satu-satunya keberadaan yang setara dengan Long Yuyin, sebagai keturunan langsung klan Gu. Tidak seperti Long Yuyin, yang memiliki keturunan darah naga, serta bakat alami yang mendorongnya hingga ke puncak. Sedangkan Gu Bei yang sepenuhnya mengandalkan wawasan dalam pedang, tapi sekarang dia masih tidak kelihatan dewasa. Gu Bei mengatakan kalau dia sudah mengetahui nama Nili dan Lu Piao. Mereka berdua sudah cukup terkenal di distrik barat. Selain memiliki latar belakang, Sakti Bulahi biasanya menghargai para jenius yang memiliki akar spiritual langit. Apalagi, Nili dan Lu Piao memiliki akar spiritual langit tingkat 8 dan tingkat 5. Mereka mungkin masih belum sadar kalau sudah banyak orang yang mengincar mereka berdua. Lu Piao menanyakan, apakah itu juga termasuk Gu Bei? Gu Bei menjawab, tentu saja, kalau dia tertarik dengan Long Yuyin. Tapi sekarang, gadis itu tertarik pada Nili dan Lu Piao. Karena itu, Gu Bei menghampiri mereka berdua untuk melihat seperti apa mereka berdua. Lu Piao menanyakan, apakah Gu Bei menyukai Long Yuyin? Dia pun mengatakan, iya. Lu Piao mengatakan, bukannya barusan Gu Bei bilang kalau Long Yuyin pernah membuat tunangannya cacat. Apakah Gu Bei orang yang memiliki kelainan seksual? Gu Bei menjawab, tentu saja tidak, sambil dia kesal. Dia berpikir kalau gadis seperti Long Yuyin lebih menarik untuk ditaklukkan. Gu Bei menyukai gadis seperti itu. Soalnya, mereka selalu membuat laki-laki penasaran. Lu Piao pun setuju dengan perkataan Gu Bei. Mendadak Lu Piao dan Gu Bei menjadi sangat akrab karena membahas tentang wanita. Nili yang sebelumnya mendengar pembicaraan Lu Piao dan Gu Bei sekarang menoleh ke tempat lain. Terlihat, Nili melihat ke arah murid lain, tepatnya ke anak buah Huang Ling. Nili mengatakan kalau di sini bukan tempat yang bagus untuk mengobrol, dan mengajak mereka berdua mencari tempat lain. Gu Bei pun mengajak mereka mencari tempat yang tidak banyak orang. Dengan begitu, dia bisa mengobrol dengan Lu Piao. Lu Piao dan Gu Bei saling tertawa, kemudian meninggalkan tempat tersebut. Wang Yang mempertanyakan, kenapa Gu Bei sudah bergaul dengan Nili dan Lu Piao. Teman Wang Yang berkata, tahun ini hanya ada 5 orang yang bisa masuk. Long Yuyin, Gu Bei, dan Jing Yan sudah pasti bisa masuk. Sedangkan 2 orang dari dunia kecil, dengan akar spiritual langit tingkat 8 dan tingkat 5, mereka akan menjadi pesaing terkuat bagi murid lain. Apalagi, sekarang mereka sudah bergaul dengan Gu Bei. Kemungkinan, mereka akan sulit dihadapi. Orang itu bernama Han Jing, akar spiritual langit tingkat 5. Wang Yang berkata, kalau mereka berdua sampai terpilih, maka mereka semua harus menunggu 1 tahun lagi. Ini tidak bisa dibiarkan. Karena itu, mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang gegabah. Tapi karena mereka berdua memiliki latar belakang biasa-biasa saja, Wang Yang rasa mereka bisa menggunakan orang lain. Demi meningkatkan kultivasi mereka, mereka berdua pasti akan masuk ke tempat pelatihan. Begitu mereka berdua berpisah dengan Gu Bei, itu akan menjadi kesempatan mereka. Han Jing berkata, kalau itu benar, dalam 3 hari ke depan, mereka pasti akan berada di tempat pelatihan. Wang Yang menjawab, kalau soal itu serahkan saja padanya. Begitu mereka ke tempat pelatihan manapun, dia akan memberitahu Han Jing. Tuan Muda Hualing pasti akan mengaturnya. Beberapa jam kemudian, Nili menuju tempat yang memiliki banyak misi. Nili melihat misi apa saja yang dipasang. Kebanyakan misi berburu. Setidaknya, 1 roh iblis harus memiliki tingkat pertumbuhan luar biasa untuk ditukar dengan 1 batu spiritual. Lu Piao berkata, mengumpulkan bahan-bahan menempa senjata. Nili mengatakan, kalau tidak ada misi yang mudah untuk diselesaikan. Lu Piao merasa bakalan sulit untuk mendapatkan batu spiritual. Nili menjawab, memang seperti itu. Sakti Bulu Ilahi saja cuma mengendalikan sedikit danau spiritual, dan produksi setiap danaunya sangat terbatas. Belum lagi ada banyak murid di dalam sakti, jadi tidak banyak yang bisa diberikan kepada orang-orang. Karena hal tersebut, Nili mengajak Lu Piao mencari sebuah misi yang bisa mereka selesaikan. Untuk sekarang, berburu masih belum cocok untuk mereka. Tapi Nili yakin, dengan pengetahuan enkripsinya, Nili masih bisa melihat misi yang dipasang. Kemudian Nili melihat sebuah misi yang Nili rasa patut dicoba. Terlihat sebuah gambar perempuan. Lu Piao menanyakan, misi macam apa ini? Nona muda Gulan dari klan Gu memiliki masalah dalam latihan, dan saat ini beliau sedang terbaring di tempat tidur karena penyakit yang tidak diketahui. Barang siapa yang berpengalaman dalam bidang obat yang bisa menyembuhkan penyakit nona muda akan diberikan imbalan sebesar 1000 batu spiritual. Lu Piao menanyakan, bukankah nona muda itu satu klan dengan Gu Bei?
klan itu pasti sangat kaya. Tapi dalam rincian misi tersebut, mereka sudah mencoba berbagai macam tabib, tapi belum ada hasil. Apakah Nili yakin mengambil misi tersebut? Atau jangan-jangan, Nili cuma tertarik dengan nona dari klan Gu? Mendengar itu, wajah Nili menjadi kesal. Kemudian dia berkata, menolong nyawa orang lebih baik daripada membangun 1000 candi. Nili juga belum tahu hasilnya, kalau dia belum mencoba. Tapi Nili yakin dengan teknik pengobatannya. Lupia merasa kalau Nili sangat percaya diri. Kalau Nili bisa menyembuhkannya, mereka bisa membuka usaha sendiri. Kalau mereka bisa menyembuhkan penyakit orang-orang, mereka bisa menjadi kaya. Nili berkata, apakah Lupiao mau membunuhnya? Selain rumitnya di Sakti Bulu Ilahi, mereka harus benar-benar memikirkan tindakan mereka. Kalau Nona Gulan bukan orang baik, Nili tidak akan membantunya. Nili tidak mau sampai membuat masalah. Di kehidupan sebelumnya, Nili pernah tahu tentang sejarah Nona Gulan. Dia merupakan kakak perempuan dari Gube. Konon katanya, saat dia masih muda, dia terluka saat berlatih, yang membuatnya lumpuh dan berada di kursi roda. Karena kejadian tersebut, dia jadi tidak bisa kembali berlatih. Akan tetapi, dia masih bisa hidup selama 200 tahun. Dan juga katanya, Gube bisa mencapai puncak dalam pedang karena bimbingan Gulan. Misi yang dipasang di balik kultivasi sudah pasti bukan jebakan. Jadi, tidak ada salahnya kalau Nili mencobanya. Lupia berkata, kalau Nili bisa menyembuhkannya, mereka pasti bakalan mendapat banyak batu spiritual. Ini bakalan menjadi misi yang sangat bagus. Bahkan, Gube sudah mau mentraktir mereka makan. Nili pun mengambil misi tersebut. Mereka berdua mendatangi kediaman keluarga Gu. Sambil berjalan, Nili mengobrol. Keluarga Segel Naga, klan Gu, dan keluarga Api Kelabu merupakan 3 keluarga besar di Sakti Bulu Ilahi. Jika dibandingkan dengan keluarga Jinyan, klan Yanhao tidak ada apa-apanya. Kalau mereka bisa menyembuhkan nona dari klan Gu, mereka bisa membuat hubungan baik dengan klan Gu, atau paling tidak dengan Gube. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di kediaman keluarga Gu, sesuai dengan alamat yang tertulis. Nili melihat pintu yang tertutup rapat. Kemudian seorang pelayan datang. Nili berkata, kalau dia melihat misi yang dipasang oleh klan Gu, dan mereka datang untuk mencoba misi tersebut. Pelayan itu melihat Nili dan Lupiao, kemudian mengusir mereka. Nili menanyakan, apakah penyakit Nona Gulan sudah disembuhkan? Pelayan itu mengatakan, kalau Nona Gulan sudah diperiksa oleh banyak tabib yang berpengalaman. Bahkan jumlahnya sudah mencapai puluhan ribu. Tapi tidak ada yang bisa menolongnya. Melihat Nili dan Lupiao masih anak-anak, pelayan itu meragukan kemampuannya dan menyarankan mereka agar pergi. Nili berkata, Nona Gulan membutuhkan bantuan medis. Bagaimana pelayan itu tahu kalau Nili tidak mampu menyembuhkannya? Apakah sebagai seorang pelayan, dia mau bertanggung jawab sudah menghambat kesembuhan Nona Gulan? Pelayan itu pun terdiam. Kemudian Gube mendatanginya. Dia menyadari kalau yang datang adalah Nili dan Lupiao. Kemudian Gube berkata ke pelayan itu, kalau mereka berdua datang untuk menemuinya, dan menyuruh pelayan itu pergi. Lupiao mengatakan, kalau mereka datang bukan untuk menemui Gube, tapi untuk menyembuhkan Nona Gulan yang sedang sakit. Gube menanyakan apakah mereka tahu soal pengobatan. Nili menjawab kalau dia cuma tahu sedikit. Kemudian Gube mengajak mereka menemui Gulan. Gulan adalah kakak Gube. Untuk menemui Gulan, mereka harus melalui pintu samping. Gube menjelaskan, dia dan kakaknya merupakan keturunan langsung dari klan Gu. Kakaknya pernah dianggap sebagai seorang yang paling menonjol di antara generasi muda. Akan tetapi, dia tiba-tiba mengalami masalah saat berlatih, yang membuat seluruh bagian tubuhnya lumpuh. Tapi tidak ada yang tahu penyebabnya. Nili bergumam. Dari pembicaraan Gube, kemungkinan Gulan merupakan korban dari konflik internal keluarga. Bisa-bisanya ada kejadian seperti itu di dalam perguruan Skesol. Nili bahkan tidak bisa membayangkan konflik internal yang terjadi di dalam seluruh Sakti Bulu Ilahi. Berpindah ke sebuah tempat yang sekelilingnya memiliki kolam. Di sana ada seorang wanita. Wanita itu menikmati keindahan yang bertahan selama musim semi. Dia melihat bunga yang layu, layaknya orang mati tanpa sadar. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.